Mekah disuruh ribut. Disuruh ribut kemunkarannya di mana-mana. Disuruh ribut dengan isu rasial. Lautnya dirampok, laut dipagerin, saudara. Fir'aun, lu tau Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun gak pernah magerin laut merah, saudara. Di laut dipagerin. Liar aing. Udah gitu keluar sertifikat lagi di atas air. Mega Mendung aja yang susah keluar sertifikat masih banyak, saudara. Ini air bisa keluar sertifikat. Edante. Itu kedaulatan pantai gak main-main, saudara. Yang namanya di dalam kedaulatan sebuah negara, pantai itu punya peran vital. Kalau pantai udah dikuasain, saudara, kalau orang masuk lewat bandara bisa diawasin, masuk lewat pelabuhan bisa diawasin. Kalau dia udah megang pantai sebanyak-banyaknya, dia bisa masukin narkoba dari laut, siapa yang bisa ngawasin? Dia bisa masukin yang namanya senjata dari laut, siapa yang bisa ngawasin? Dia bisa masukin obat-obatan terlarang dari laut, siapa yang bisa ngawasin, saudara? Kedaulatan kita diobok-obok, lagi terancam. Habaib Mekah disuruh ribut urusan rasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap abna dan keluarga besar daripada guru kita bersama almarhum al-maghfurlah Al-Habib Tahir Al-Haddad, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Tahir selaku Ketua Ar-Rabitatul Alawiyah Bogor, juga Habib Alawi, Al-Habib Ali, sahabat saya, Habib Hussein, Habib Abdullah, semuanya. Dan segenap keluarga besar beliau tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu juga yang hadir bersama saya di sini adalah Habib Muhammad Hadi bin Yusuf Asy-Syatiri, yang sekarang beliau melanjutkan ayahnya mengurus makam keramat Kampung Bandan dan semuanya. Habib Alwi Al-Jufri dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir langsung di tempat ini atau menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Sekarang kita berada di permulaan bulan Sya'ban, saudara, yang menandakan dekatnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa Sya'ban kita diberkahi oleh Allah dan sampai kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah. Amin ya Rabbal. Bulan Sya'ban ini istimewa, saudara. Saking istimewanya bulan Sya'ban dan saking banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, sampai-sampai keistimewaan itu diuraikan oleh Syekh Masyaikhina Al-Allamah Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih,
Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi, sebanyak 170 halaman lebih, saudara, uraian beliau tentang rahasia yang terkandung di dalam bulan Sya'ban di kitab beliau yang berjudul Madza fi Sya'ban, apa saja yang terkandung di dalam bulan Sya'ban. Tadi sedikit disinggung oleh Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bagaimana bulan Sya'ban ini adalah bulannya kita untuk salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza min fadail Sya'ban. Ini termasuk istimewaan Sya'ban. Banyak ulama meriwayatkan bahwasanya perintah salawat Allah turunkan di bulan Sya'ban. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, dan enggak sampai di situ, saudara. Bulan Sya'ban ini di dalamnya ada satu malam yang istimewa, yang luar biasa, yang disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Saking keistimewanya dia punya banyak makna, punya banyak nama. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu seringkali menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Allah Subhanahu wa taala mulia. Makanya nama-nama Allah banyak. Walillahil asmaul husna, 99 yang tercantum dalam satu hadis, belum yang lain-lain, saudara, di ayat-ayat lain, di hadis-hadis lain, saudara. Kalau Syekh Ahmad Al-Khalili Mufti Oman ngumpulin nama Asmaul Husna yang mansus, yang disebutkan baik di ayat atau di hadis, kurang lebih ada 124. 99 itu hanya yang di satu hadis, yang utuh di satu hadis, saudara. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Allah mulia, makanya nama-nama Allah banyak, nama-nama mulia Allah. Banyaknya nama mulia menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Begitu pula baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Dalailul Khairat, ada berapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara. Ini salah satu kemuliaan Rasulullah. Begitu pula malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban saking mulianya, laha asami mubarakah. Dia punya nama-nama yang substantif, yang mengandung makna yang berkaitan dengan kemuliaannya, saudara. Di antaranya Lailatul Ijabah, malam nisfu Sya'ban yang bakal kita sambut bentar lagi, dia disebut malam ijabah, malam dikabulkannya doa. Kenapa dia disebut malam ijabah? Karena dia termasuk khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. 1 dari 5 malam yang di dalamnya doa-doa tidak ditolak oleh Allah. Di antara 1 dari 5 malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban, saudara. Makanya alhamdulillah orang-orang tua kita dari dulu ngajarin, kalau malam nisfu Sya'ban jangan keluyuran, duduk di masjid rame-rame kumpul, baca Yasin, minta sama Allah Ta'ala. Karena memang tuh malam diobral sama Allah. Ijabah doa malam itu diobral sama Allah Ta'ala. Baca Yasin pertama diajarin sama orang-orang tua kita, niat panjang umur. Baca Yasin kedua, niat murah rezeki. Baca Yasin ketiga, niat biar husnul khatimah, saudara. Atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang beda guru, beda niat. Ala kulli hal, sama-sama baik, ibadallah. Luar biasa, jangan dilewatin nih kesempatan. Udah bener ajaran orang-orang tua kita, duduk di masjid baca Yasin munajat karena kita punya hajat. Tuh malam diobral sama Allah pengkabulan hajat. Lantas kita lewati begitu saja. Alangkah bodohnya kita saat itu, saudara. Apalagi ini tahun, nih hati-hati nih. Ini malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan 14 Februari, Valentine. Hati-hati. Anak-anak muda, bocil-bocil FF nih, saudara. Bocil-bocil Philfire. Makan seblak pakai ngasih coklat Valentine. Masya Allah. Hati-hati, saudara. Jangan sampai malam nisfu Sya'ban yang begitu mulia dilewati dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan budaya kufar, budaya Valentine yang isinya hanya kemurkaan dari Allah Subhanahu. Nggak sampai di situ, saudara. Malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan istilah Lailatul Takfir,
malam pengguguran dosa. Bukan hanya Lailatul Takfir, dia juga disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan dari Allah. Bukan hanya Lailatul Ghufran, dia juga disebut dengan Lailatul Itiq, malam di mana Allah obral setempel hamba bebas dari api neraka. Saudara, mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut insyaallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wa sahhahahu, dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Saudara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqih. Di malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, yattali'ullah ila jami'i khalqih, Allah bakal pandang semua hamba-hambanya dengan pandangan rahmatnya Allah. Kalau hamba udah dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, fayaghfir li jami'i khalqih, maka yang mendapatkan pandangan Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tuh malam termasuk yang dipandang dengan pandangan rahmat Allah. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Kalau kita ngelihat hadis lain riwayat Al-Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang kepadaku di malam nisfu Sya'ban nih. Malaikat Jibril ngasih kabar, walillahi fiha utaqa. Kata malaikat Jibril, di malam nisfu Sya'ban Allah punya hamba-hamba yang Allah kasih status bebas dari neraka. Bayangin tuh kalau udah dapat status bebas dari neraka, Allah bakal rubah hidupnya, bakal jadi baik sampai husnul khatimah. Saudara, itu malam dibagi sama Allah. Ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel tiket bebas api neraka. Saudara, berapa jumlahnya Habib? 1.000, 2.000, 10.000, 100.000? Kata malaikat Jibril, bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, jumlahnya sebanyak bulu-bulu yang ada di ghanami kalbin. Apa artinya ghanami kalbin? Ini kalau kita ngaji kagak pakai guru nih, ghanamu kalbin, buka kamus. Ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing. Sebanyak bulu-bulu kambing anjing, liar aing, nggak bakal ketemu tuh, sampai gigi bejenggot juga nggak bakal ketemu artinya, saudara. Makanya ngaji pakai guru, minimal baca keterangannya para ulama. Apa maksudnya ghanami kalbin? Ay ghanamu bani kalbin. Ternyata bani kalbin itu nama qabilatun kabiratun minal Arab, satu kabilah besar di tengah bangsa Arab. Kabilah ini, saudara, terkenal banyak miara kambing, paling banyak di antara kabilah-kabilah Arab yang lain. Orang Arab nih Pak paling demen makan kambing, tuh orang Arab tuh. Luar biasa. Ini kalau lihat YouTube di Saudi, di Dubai, di Oman, satu nampan satu ekor. Saking demennya tuh. Insya Allah nih malam satu nampan satu ekor insya Allah. Gobul. Itu akan terjadi kalau Habib Muhammad bin Thahir udah jadi Bupati Bogor. Jangan, saya nggak mau ngaminin. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Ta'ala, saudara. Soalnya saya cinta sama beliau. Saudara, ibadallah. Orang Arab ini doyan kambing, luar biasa. Miara kambing itu kebanggaan buat kabilah-kabilah yang ada di Arab. Luar biasa, saudara. Orang Arab tuh kabilah, satu kabilah yang punya 1.000 kambing, 10.000 kambing. Di antara kabilah-kabilah Arab yang ada saat itu, yang jumlah kambingnya paling banyak namanya kabilah tu Bani Kalbin. Kabilah Bani Kalbin itu jumlah kambingnya paling banyak, mungkin puluhan ribu jumlah kambingnya, saudara. Bayangin, kata malaikat Jibril, di malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala ampuni hambanya sejumlah bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Itu berapa jumlahnya? Nggak usah kambingnya Bani Kalbin, satu kambing aja domba, saudara. Satu domba itu jumlah bulunya berapa? Yang bisa jawab saya kasih umroh. Sampai gigi bejenggot nggak bakal bisa jawab, saudara. Saking banyaknya, satu kambing itu puluhan bulu. Satu kambing itu, saudara, puluhan ribu bulunya. Kalikan puluhan ribu, saudara, nggak kehitung. La yuhsa wa la yu'ad. Hada ibaratun anil kasrah. Ungkapan itu nggak bisa diartikan secara tekstual,
Tapi ungkapan itu ungkapan tentang saking banyaknya hamba yang malam itu dapat ampunan Allah, dapat predikat bebas api neraka. Ya Rabb, dengan kedermawanan Allah, mudah-mudahan tuh malam kita, orang tua kita, keluarga kita, murid kita, orang-orang kita cintai, mudah-mudahan termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tapi hati-hati saudara, saya mau garis bawahi, di malam itu anugerah memang besar. Allah obral ampunan Allah, Allah obral tiket bebas api neraka saudara di malam itu. Tapi Nabi Muhammad juga wanti-wanti ngasih peringatan. Ada kelompok-kelompok yang kata Nabi, walaupun dia ketemu nisfu Sya'ban, gak peduli, tetap dia gak dapat ampunan Allah, tetap gak ditengok dengan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja kelompok tersebut, kalau kita lihat riwayatnya Imam Ibn Hibban, riwayatnya Al-Imamul Baihaqi, riwayatnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Mustadnya, dan berbagai riwayat-riwayat lain, ada banyak sekali kelompok-kelompoknya saudara. Tapi sebelum saya lanjutkan, eta jam sabaraha eta? Jam 10 lewat. Lanjut apa jangan? Udah malam. Katanya di sini biasanya jam 10 selesai. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya orang kampung Setu. Semua angkat tangannya. Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hati-hati saudara. Ada orang-orang yang walaupun ketemu malam nisfu Sya'ban tapi Allah nggak ampunin. Allah nggak tengok dengan pandangan rahmatnya. Biar kata dia sujud sampai jidatnya hitam lagi saudara. Tapi kalau dia kagak tobat, nggak betul-betul keluar dari sifat tersebut, maka dia termasuk orang yang mahrum. Allah haramkan dari kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Rugi, sungguh rugi saudara. Siapa mereka? Di antaranya satu, musyrik. Orang-orang yang suka syirik, menyekutukan Allah subhanahu. Hati-hati yang suka masih main dukun-dukun, hati-hati. Yang suka masih percaya sama dukun, hati-hati. Nggak sedikit saudara, saya tahu. Nggak sedikit, masih banyak yang seperti itu. Jangan sampai gara-gara dukun Anda mengorbankan iman. Gara-gara dukun Anda mengorbankan tauhid, mengorbankan anugerah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Na'udzubillah min dzalik saudara. Habib, emang orang kalau musyrik bisa tobat? Bisa tobat asal dia belum mati. Tobatnya apa? Syahadat, kembali mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik lagi masuk Islam lagi itu saudara. Itu cara tobatnya dia syahadat saudara, syahadat. Kemudian yang kedua, di antara golongan yang Allah haramkan dari barakah nisfu Sya'ban, Allah haramkan dari anugerah Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah qatilun nafs, orang yang ngebunuh orang lain sebelum dia tobat saudara. Intabih, darah muslim ini nggak main-main ya ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala qatli akhi walau bi syitri kalimah laqi Allah yaumal qiyam maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Hati-hati, bunuh darah sesama muslim, numpahkan darah sesama muslim yang sudah dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man aana ala qatli akhi walau bi syitri kalimah, siapa yang ikut ngebantu ngebunuh saudaranya, walaupun ngebantunya nggak bawa golok, ngebantunya nggak bawa pistol, ngebantunya cuma dengan separuh kata. Ada orang mau dibunuh lagi dikejar-kejar, ngumpet, udah bagus ngumpet nggak ketahuan, akhirnya lewat. Di mana tuh dia? Gara-gara kesel, tuh setengah kata, cuman gara-gara kata-kata tuh orang mati. Tanpa kata-kata tuh nggak ketahuan ngumpetnya, cuma gara-gara kata-kata tuh saudara. Apa kata Nabi SAW? Orang kalau ngebantu ngebunuh darah sama muslim, itu nanti di hari kiamat ngadep Allah, tertulis di dahinya aisun min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min, sampai dia tobat. Tobatnya bagaimana? Minta ridho sama keluarganya. Kalau keluarganya minta dihukum, ya hukum. Kalau keluarganya nggak minta dihukum, keluarganya ridho, ikhlas, minta ampun, alhamdulillah saudara. Berat, nggak main-main urusan darah sama muslim. Minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum diharamkan dari anugerah Allah di malam nisfu Sya'ban.
Dan termasuk diantaranya yang Allah haramkan dari barakah nisfu Sya'ban. Kelompok yang ketiga siapa? Qati'ur rahim. Orang yang suka mutusin tali silaturahmi, saudara. Kadang-kadang adik sama kakak nggak teguran, paman sama ponakan nggak teguran, misanan nggak teguran, saudara. Masih ada hubungan silaturahmi, cuma gara-gara duit nggak seberapa, saudara. Kadang-kadang gara-gara warisan, gara-gara duit nggak seberapa, kadang-kadang gara-gara ego, gara-gara gengsi, dia sampai rela nggak kebagian rahmat Allah demi pertahankan egonya, demi pertahankan gengsinya. Seberapa mahal itu gengsi, saudara? Sampai Anda rela nggak dapat rahmat Allah. Bahkan nggak sampai di situ. Orang yang mutusin tali silaturahmi, saudara, jangan main-main ya ikhwan, dengan qati'ur rahim, jangan main-main, saudara. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Rahmat Allah nggak turun kepada sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang mutusin tali silaturahmi, saudara. Jangankan itu orang, kampungnya ikut kena sial. Makanya kata Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah, kalau satu kaum aja ikut kena sial gara-gara ada yang mutusin tali silaturahmi, bagaimana dengan tuh orang sendiri nasibnya? Kampungnya kena dampak, bagaimana tuh orang yang mutusin tali silaturahmi, saudara? Saya mau tanya nih sama orang Abang Setu, pengen berangkat ke Ka'bah? Yang mengaminkan mudah-mudahan umroh, bisa haji, bisa ziarah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kira-kira kalau bisa sholat di dalam Ka'bah hebat apa kagak tuh? Masuk ke dalam Ka'bah hebat apa kagak? Wah hebat benar, saudara. Bisa masuk dalam Ka'bah hebat. Apalagi kalau ada orang mati di dalam Ka'bah, Masya Allah. Kira-kira mati dalam Ka'bah husnul khotimah apa kagak tuh? Husnul khotimah sudah dalam Ka'bah. Tapi apa kata ulama? Inna rahmata qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Jangankan matinya di Jakarta, di Bogor. Andai kata ada orang mutusin silaturahmi, dia mati dalam keadaan mutusin tali silaturahmi, dilaknat oleh Allah walaupun mati dalam Ka'bah, saudara. Terus ego macam apa yang kita mau pertahanin? Sampai rela dapat ancaman dari Allah gara-gara pertahanin gengsi, pertahanin ego. Ini pasti setan lagi bisikin nih sekarang nih. Oh jangan, ente kalau salaman duluan nih, negor duluan keluar dari sini, bisa gede kepala tuh orang nanti tuh. Oh jangan, harga diri ente di mana? Ini urusan harga diri. Emang setan tuh haram jadah, saudara. Ini setan udah pasti bisikin tuh, Anda udah ada niat nih mau minta maaf. Jangan gengsi, jangan malu. Mau ngapain ente nanti diinjak-injak sama dia kalau ente minta maaf duluan. Saudara, kalau pakai matematikanya setan, minta maaf duluan kalah. Tapi kalau pakai matematikanya rahmat Allah, minta maaf duluan, Anda menang. La yazudul abda minal afwi illa izzan wa syarafa. Di dalam riwayat disebutkan seseorang hamba tidak bertambah dengan memaafkan dan minta maaf kecuali kemuliaan, saudara. Yang minta maaf duluan atau yang memaafkan duluan, itu yang akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kata teman-teman saya, sabodo teuing. Mau dipandang jelek sama orang, sabodo teuing. Mau dipandang remeh sama orang, sabodo teuing. Mau dipandang buruk sama orang, sabodo teuing. Yang penting abdi dapat rahmat Allah. Betul apa kagak? Mestinya kita mikirnya begitu, saudara. Saya ngulurin tangan duluan, negor dia duluan, bukan karena dianya, enggak, karena saya pengen dapat rahmat Allah. Saya butuh rahmat Allah, saya butuh ampunan Allah. Makanya saya yang minta maaf, saya yang damai, saya yang negor duluan. Saya nggak mau sampai berkali-kali malam nisfu Sya'ban ketemu, berkali-kali ketemu Lailatul Qadar, berkali-kali ketemu Ramadan, tapi saya nggak dapat apa-apa gara-gara mutusin tali silaturahmi, saudara. Na'udzubillah, amin. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jam sabaraha eta. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, saudara, di antara yang Allah haramkan dari rahmat Allah, gara-gara di malam nisfu Sya'ban dia tetap nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat ampunan Allah. Siapa, saudara?
musyahin. Siapa itu musyahin? Musyahin itu saudara, Abu Yazid Muhammad bin Alwi menjelaskan, munafiqun syirrirun yab'athu syiqaq bainal awawai wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Itu kata Abu Yazid Muhammad, makna musyahin, munafiqun syirrirun yab'athu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Musyahin yang disebutkan di banyak riwayat berulang-ulang, yang walaupun ketemu malam nisfu Sya'ban dia gak dapat apa-apa. Siapa? Seorang munafik yang syirir, yang bengis, artinya bengis. Kerjaannya apa? Ya ba'atsus syiqaq, nebar perpecahan di tengah umat. Wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin, kerjaannya adalah menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini Habib Ahmad nih, misalnya saya nih ya, sama Habib Muhsin, berteman, sayang, cinta, saudara. Misalkan nih contoh, cuman suatu hari Habib Ahmad lagi pegel sama Habib Muhsin, akhirnya curhat sama saya, emangnya si Muhsin ya begini begitu. Habib Muhsinnya kagak tahu nih, Sebenarnya kalau selama dia kagak tahu mah adem-adem aja, ya gibah, salah, dosa. Cuman selama orang yang nggak tahu ya udah nggak jadi masalah. Dosanya dia sendiri ditelan saudara. Tapi saya begitu dengar itu dari Habib Ahmad, saya samperin Habib Muhsin. Beb, tahu nggak Beb? Ahmad ngomong begini, antum dibilangin begini Beb. Wallah kalil adab Beb. Dia ngomong begini sama antum. Ana ini karena ana sohib antum, makanya ana ngomong ana cinta sama antum. Itu bukan cinta, syaitan itu saudara. Hati-hati, kadang-kadang kedoknya cinta, tapi syaitan. Ente dengar orang ngomongin orang lain, kalau ente bisa tegur, alhamdulillah bagus. Kalau ente nggak bisa tegur, minimal ente telan, masukin ke perut, buang air sama kotoran. Jangan ente bawa ke orang lain yang diomongin, saudara. Hadza yazidu tin ballah. Itu yang bikin tanah jadi tambah becek, saudara. Itu yang akhirnya jadi menebarkan permusuhan di antara orang. Yang tadinya nggak ada masalah, jadi ribut. Kedoknya peduli, padahal itu syaitan tanpa dia sadar. Waktu ada ulama, ada seorang ulama, seorang saleh, didatangin sama orang, ya Syekh, ini ada fulan ngomongin antum begini. Kata orang saleh tersebut, ama yajidu syaitan rasulan ghairik, ama yajidu syaitan rasulan ghairak. Setan nggak ketemu utusan lain selain ente. Jadi bukan syekhnya marah yang ngomongin, bukan. Ente, setan nggak ketemu utusan lain selain ente. Itu musyahin, orang yang hatinya dipenuhi kedengkian, yang mecah belah umat, yang mecah belah sesama orang yang mencintai karena Allah, kerjaannya ngadu domba umat. Bahkan kadang-kadang saya sedih, ya Allah, saya sedih kadang-kadang saudara, majelis sama majelis, sama-sama anak majelis, cuman gara-gara beda majelis saling benci, saling dengki. Ente ngapain hadir di majelis kalau dengki sama orang? Majelis itu jalan menuju Allah. Biarkan beda-beda majelis, tujuannya sama-sama Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa ribut? Betul apa kagak? Kadang-kadang madrasah sama madrasah, alma mater sama alma mater, gara-gara beda alma mater ngelihat saudaranya nggak enak, saudara. Dengki di hatinya, saudara. Syahada apa ini, saudara? Kadang-kadang beda thariqah, gara-gara beda thariqah tasawuf, thariqah zikir, saling gak enak mandang saudaranya. Apa ini kedengkian di hati, saudara? Kadang-kadang gara-gara beda ormas. Orang kalau beda ormas dimusuhinnya lebih dari kafir harbi, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, yang ribut kadang-kadang ribut, ngadu domba umat, ormas sama ormas diadu domba. Ayah loba. Bahkan kalau muslim sama muslim dibenturkan, itu apa kata Nabi, la yadkhulul jannah namam, orang tukang ngadu domba nggak masuk surga ya saudara. Itu muslim sama muslim. Ini sekarang yang ngadu domba habaib sama kiai, kiai sama kiai, habaib sama habaib, khususnya belakangan habaib sama kiai. Masya Allah, ada orang yang kerjaannya setiap hari bangun tidur postingnya langsung ngadu domba. Di majelis-majelis nyemak ilmunya Rasulullah ngadu domba habaib kiai, saudara. Di mana tempat dibenturkan habaib kiai, dibikin ribut, musyahid.
Sya'ban. Musyahin termasuk golongan yang walaupun ketemu nisfu Sya'ban diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati, saya mau peringatkan saudara, hati-hati. Belakangan ini ada domba begitu masif bawa isu-isu rasial, isu-isu rasis saudara. Padahal rasisme itu adalah musuh kita bersama saudara. Rasisme itu bukan hanya dilarang oleh agama, tapi termasuk oleh negara. Dulu Belanda sebelum Indonesia merdeka, ketika Belanda perang lawan Indonesia saudara, waktu jajah, itu Belanda yang sengaja mengkotak-kotakan masyarakat. Dibikin klasifikasi tingkatan-tingkatan masyarakat, itu kerjaan Belanda. Jadi Belanda bikin ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ya penduduk tingkat pertama itu adalah orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa. Tingkat kedua Arab, Cina, India. Tingkat ketiga yang Belanda sebut dengan istilah pribumi. Itu bahasanya Belanda saudara. Itu pembagian itu yang bikin Belanda. Supaya apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Supaya apa? Supaya ada sekat-sekat. Kalau ada sekat-sekat gak bisa bersatu. Kalau gak bisa bersatu terpecah belah. Kalau terpecah belah Belanda diuntungkan, perlawanan jadi lemah. Betul entah? Betul entah? Itu kerjaannya Belanda. Sekarang setelah Indonesia merdeka ada yang mau jadi Belanda lagi saudara. Ada yang pakai strategi Belanda. Divide et impera saudara. Gue salah nyebut itu apa? Divide et. Ya begitu dah pokoknya dah. Aing tak ngerti. Dipecah belah. Belah bambu. Padahal begitu sebelum Indonesia merdeka ada yang namanya Sumpah Pemuda. Udah clear itu pas Sumpah Pemuda. Kita menyatakan satu Indonesia. Ada lagi Sumpah Pemuda Arab menyatakan berbaur dengan Indonesia, nggak bisa dipisah-pisahkan saudara. Sebelum Indonesia merdeka, pas Indonesia merdeka kita deklarasi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda-beda bahasa, beda-beda suku, beda warna kulit, beda budaya, bahkan beda agama sekalipun, tetap satu Indonesia. Betul tidak? Udah clear, udah selesai. Itu ada yang balik lagi mau ngadu domba umat, mau dibentur-benturkan, bawa-bawa isu rasial. Isu rasial ini saudara, rasisme bukan hanya di dalam agama ini tercela saudara. Di dalam undang-undang negara itu dianggap sebagai kriminal. Ada undang-undang anti diskriminasi rasial saudara. Bahkan di mata internasional itu dianggap aib. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Ntar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion saudara. Lo kalau nonton Liga Champion itu kadang-kadang balehonya say no to rasisme. Say no to rasisme. Nonton liga di Eropa say no to rasisme. Kenapa? Karena masyarakat internasional udah enak sama rasisme saudara. Masyarakat internasional udah benci sama rasisme. Itu ada yang mau menghidupkan lagi fanatisme rasisme. Adu domba atas nama rasis, atas nama suku, pengen dibenturkan. Musyahin. Ya Allah, Habib kayaknya mau dibikin ribut, dibikin dibentur-benturin umatnya supaya ribut. Begitu Habib Kiai ribut, akhirnya apa yang terjadi? Judi online makin merajalela di mana-mana saudara. Habib Kiai disuruh tutup mata. Saya mau tanya nih, di kampung-kampung yang kena judi online, ayah loba. Data dari PPATK, perputaran uang haram dari judi online Anda tahu berapa saudara? Lebih dari 300 triliun dalam setahun. Bahkan itu orang yang kecanduan judi online lebih dari 3 juta orang. Yang lebih menyakitkannya lagi saudara, data dari PPATK, anak-anak kecil di bawah umur yang kecanduan judi online itu lebih dari 190.000 anak saudara. Terus Habaib makinya disuruh ribut urusan nasab. Bebegik sih ya. Betul entah? Umat lagi diacak-acak, Habib makinya disuruh ribut saudara. Habib kayaknya disuruh ribut, narkoba makin merajalela. Habib kayaknya disuruh ribut, disuruh tutup mata, koruptor makin gila-gilaan. Kemarin tuh korupsi timah, lu gile, 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya orang kampung saya tuh, ente tahu 271 triliun apa kagak? Tahu apa kagak?
Itu kalau dibeliin seblak, satu gunung salak nih tenggelam saudara. 271 triliun, 18 keturunan kagak habis saudara. Tahu 1 triliun? 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. Berarti 1000 juta juta. Begitu Beb Hadi ya. Itu baru 1 triliun tuh. Ngitungnya aja liar aing saudara. Bagaimana nyolongnya? Masya Allah, 271 triliun penjara 6 tahun setengah. Saya mau tanya nih orang kampung saya tuh, ente kalau dikasih 271 triliun tapi di penjara 6 tahun setengah, mau apa kagak? Ini calon-calon napi semua nih. Jangankan ente, kemarin saya nemenin imam besar di Cirebon, ceramah bareng Kiai Sukron Ma'mun. Kiai Sukron Ma'mun hafizahullah ta'ala. Kiai Sukron orang tua, udah CP 85 tahun umurnya. Kata beliau, jangankan 6 tahun setengah, 7 tahun pun saya mau di penjara. Kata beliau. Masya Allah, 271 triliun dirampok. Terus Habib sama Kiai disuruh ribut. Aduh, udah deh, akhirnya nanti Habib Muhammad dipanggil Polres lagi. Lanjut. Jamaah tolong jawab Habib sama Kiai disuruh ribut kemunkarannya di mana-mana. Disuruh ribut dengan isu rasial. Lautnya dirampok, laut dipagerin saudara. Fir'aun, lu tau Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun gak pernah magerin laut merah saudara. Ini laut dipagerin. Liar aing. Udah gitu keluar sertifikat lagi. Di atas air. Mega Mendung aja yang susah keluar sertifikat masih banyak saudara. Ini air bisa keluar sertifikat. Edante. Masya Allah. Di sini udah keluar belum sertifikat ya? Daerah sini masih banyak agak keluar. Air bisa keluar. Masya Allah. Innalillahi. Itu kedaulatan pantai nggak main-main saudara. Yang namanya di dalam kedaulatan sebuah negara, pantai itu punya peran vital. Kalau pantai udah dikuasain saudara, kalau orang masuk lewat bandara bisa diawasin, masuk lewat pelabuhan bisa diawasin. Kalau dia udah megang pantai sebanyak-banyaknya, dia bisa masukin narkoba dari laut, siapa yang bisa ngawasin saudara? Dia bisa masukin yang namanya senjata dari laut, siapa yang bisa ngawasin? Dia bisa masukin obat-obatan terlarang dari laut, siapa yang bisa ngawasin saudara? Kedaulatan kita diobok-obok, lagi terancam. Habaib Kiai disuruh ribut urusan rasis. Ya Allah, makanya saya katakan enggak. Ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah kelar. 2 kali aing ngajak debat kabur orangnya saudara. Udah kelar, enggak bukan soal ilmiah, udah selesai, enggak ada ilmiah. Buku udah dicetak, selesai. Yang mau percaya, yang mau enggak. Lakum dinukum. Pengakuan itu datangnya udah dari ulama, dari Kiai Hasyim Asy'ari, dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, dari Al-Imam Syarqawi, dari Al-Imam Bakri Syato, dari ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah udah ngakuin tentang keabsahan nasab sada Ba'alawi. Lu mau percaya, nggak percaya terserah, nggak rugi saudara. Cuman yang jadi masalah ini ketika umat diadu domba, ini yang saya nggak terima saudara. Makanya kami begitu nyusun buku, kami kasih judul Pengawal Persatuan Umat. Kenapa? Karena ini isu mau dipakai buat pecah belah umat saudara. Simpel, kalau urusan percaya nggak percaya gampang. Ente kalau percaya sama habaib, saya doain besok mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama para habaib. Dikumpulin nama Habib Umar bin Hud Al-Attas, dikumpulin nama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulin nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikumpulin nama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Amin ya Rabbal. Nah kalau percaya sama dia, mudah-mudahan besok dikumpulin di akhirat sama Imat, sama Fuad Peleret, sama Mama Gupron. Selesai. Pakai hati aja saudara. Gampang, saya nggak bilang tempatnya di mana ya, cuman mikir aja masing-masing. Nggak usah pakai ribut. Yang bikin saya nggak terima, ini isu dipakai buat mecah belah umat saudara. Dipakai buat bikin ribut umat. Ini yang bisa kita nggak terima saudara. Makanya kita nggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar, udah selesai. Ini bukan soal kajian, udah kelar soal kajian, udah selesai. Saya nggak pernah mau ngeladenin lagi saudara. Tapi ini soal kebencian, ini soal kedengkian, ini soal hasad, ini soal adu domba. Ada dalang yang main di belakang ini saudara. Ada yang main di belakang ini saudara.
Makanya oleh karena itu saya sampaikan saudara, ini nggak bisa kita diamkan, nggak boleh. Umat nggak boleh dipecah belah. Kalau habaib kiai diadu domba, yang di